Misalnya momennya seperti itu, sehingga bagian atas mengalami tekan dan bagian bawah mengalami tarik. Nah, ini masih stabilitas, jadi kita berurusan dengan tarik. Untuk sisi ini misalnya ya. Nah, bisa juga akibat tekan dari komponen momen ini, tekan di sisi atas ini, itu menyebabkan bagian elemen ini, yang ini, atau yang web ini, tidak stabil sendiri ya. Jadi bucklingnya bisa terjadi di bagian elemen ini ya. Jadi karena ini tekan, jadi tekannya misalnya ke arah dalam papan tulis. Kalau flange-nya ini terlalu langsing, dia bisa buckling sendiri gitu ya. Jadi ditekan ke sana, dia melenyap keluar sana atau ke dalam sini ya. Webnya juga begitu, kalau dia terlalu langsing, dia bisa buckling sendiri ya. Gitu. Jadi dua-duanya disebut local buckling. Ya. Local buckling itu LB ya. Singkatannya. Nah, di tabel yang tadi kita lihat di IEC, kalau yang bucklingnya flange, ini disebutnya flange local buckling. Kalau yang bucklingnya web, ini web local buckling. Ya. Jadi local buckling kalau ini ya hanya dua ya, satu flange, satu web ya. Kalau penampangnya lain juga sama, penampang hollow misalnya ya. Yang atas dan bawah ini disebut web, flange maaf, yang kiri dan kanan ini web ya. Jadi kalau mengalami tekan begitu, kalau yang atas ini yang langsing, ini bisa begitu ya. Bucklingnya ya, keluar dari penampangnya. Atau yang ini gitu ya, mengalami buckling ya. Yang ini web, yang ini flange. Kebalik maaf. Ini F flange, ini yang web ya. Web local buckling ya. Jadi stabilitas lokalnya bisa terjadi pada elemen-elemennya ya. Tidak seluruh penampangnya yang mengalami buckling seperti yang tadi, bergeser semua lateral, tapi hanya bagiannya saja, flange-nya saja atau webnya saja. Oke. Nah, ini urusannya juga sama seperti yang tadi, urusannya sama kelangsingan dan unsupported juga sebenarnya. Tapi kalau ini kelangsingan sebenarnya, bukan unsupported ya. Ini ditentukan oleh kelangsingan elemen ya. Penampang. Yang rawan buckling itu yang langsing ya. Dan itu langsing itu ditentukan oleh rasio antara ini lebarnya dengan tebalnya. Ya. Jadi ini rasio lebar dibagi tebal. Ya. Kalau dibacanya dari sini lebar ya. Kalau dia sendiri kadang-kadang ada yang menyebutnya ini panjangnya ya. Jadi kalau kayak begini ya perbandingan antara panjang ini dengan tebal ini ya. Untuk flange berarti kalau ini BF, ini setengah BF ya. BF per 2 dibagi dengan ini tebal flange TF. Ya. Kalau untuk web berarti kalau ini H, ini tebal web, H per 2. Enggak, ini langsung H aja, enggak pakai per 2 karena dia hitungnya tetap semua ya. H per TW gitu ya. Ya, karena dia bisa juga begini ya, meskipun ini ketarik bisa juga perginya seperti itu ya. Jadi rasio dari panjangnya dibagi dengan tebalnya ya. Ini lebar atau panjang istilahnya dari elemen tersebut ya. Jadi yang akan buckling yang begini ya, kalau penampangnya seperti ini enggak mungkin gitu ya. Enggak mungkin lokal buckling kalau sama begini, pasti yang tadi, yang lateral buckling yang terjadi. Nah, parameternya ini disebutnya lambda. Ya. Lambda P. Maaf sebentar, cek dulu. Lambda aja. Rasio ini lambda.
rasio dari lebar dibagi tebal penampang, dan batasnya itu yang P dan R lagi sama seperti yang tadi. Dia punya batas lambda, batasnya lambda P dan lambda R. Jadi kategorinya ada 3 lagi ya. Apakah lambda ini, kelangsingan ini, kurang dari lambda P, atau di antara lambda P dan lambda R, atau lebih besar dari lambda R. Ada 3 kategori. Gambarnya mana? Yang ini. Jadi kalau lambda itu kurang dari lambda P, ya, ini penampang ya, jadi properti penampang ini, perbandingan lebar elemen dengan tebalnya ini penampangnya disebut kompak ya. Kompak, atau tadi di tabel yang tadi itu C. Di kategori tabel F1 dari ESC itu kategorinya kompak. Ya. Lalu kalau di antara lambda P dan lambda R yang tengah-tengah ini disebutnya non-compact atau NC kategorinya. Dan kalau lambdanya lebih besar daripada lambda R, ini disebutnya slender ya. Langsing atau kategorinya S. Jadi ada 3 kategori lagi ya. Dari stabilitas lokal ini, stabilitas elemen penampang. Nah, kalau penampangnya compact, ini local buckling tidak terjadi. Tidak perlu dicek local bucklingnya. Sementara yang 2 ini harus dicek, jadi ini ada MN-nya nanti masing-masing. Kalau masuknya kategori ini ada 1 MN lagi yang harus kita hitung. Nah, ini harus dibandingkan dengan MN dari kasus yang lain tadi, lateral torsional buckling atau yang plastis. Yang paling kecil di antara semua menentukan. Jadi kasus yang ini tuh menambah persamaan yang harus kita gunakan untuk mengecek kapasitas dari penampang. Oke, dan ini bentuknya juga mirip ya. Kalau ini lambda P, lambda R, kapasitasnya juga mirip seperti itu. Di sini tidak perlu perubahan, kecuali yang lainnya, kecuali LTB dan sebagainya. Di antara ini ada perubahan, linear, lewat dari ini lebih cepat lagi, non-linear. Ya. Begitu. Nah, kita biasanya mulainya dari pengecekan yang ini. Ya. Mulai menganalisis elemen lentur atau balok itu dari sini. Jadi memastikan apakah ini perlu dicek atau tidak. Ya. Setelah itu baru pengecekan yang tadi yang dihapus di sini. Apakah torsional buckling perlu dicek atau tidak. Kalau dua-duanya tidak, udah kapasitas adalah MN adalah momen plastis. Kalau ada yang harus dihitung, ya dihitung di antara itu. Ya. Rasanya yang kita bahas di kelas hanya kegagalan yang ini. Ya. Nanti yang lain-lain Anda tinggal ngikuti aja. Ada kriteria lain-lain untuk penampang yang berbeda kayak siku yang didouble begitu misalnya, ada tambahan dan sebagainya. Jadi kita mulainya dari sini. Dari tadi baru ceritanya saja, belum memulai menganalisisnya. Nah, mulainya dari situ. Sekarang lambda P dan lambda R itu ada tabelnya di IESC sana. Tabelnya namanya tabel B41B ya. Ini ada di tabel B41B.
4.1 hurufnya B ya. Jadi bukan di F-nya ya, tapi di B karena ini urusannya masih penampang. Ini B karena yang A-nya kepakai untuk tekan, nanti kita belum tekannya. Jadi untuk tekan ada lambda P dan lambda R juga ya, yang harus diperiksa ya. Tapi nilainya berbeda dan kita belum masuk tekan saat ini. Jadi yang lentur itu yang ini. Tabel ini memuat lambda P dan lambda R untuk penampang yang berbeda-beda. Jadi nggak sama semua. Jadi formula yang mana yang dipakai pun Anda harus perhatikan dulu. Nah, kelompoknya ada 2 sebelum kita lihat tabelnya. Kita lihat kelompoknya dulu. Ini dikelompokkan jadi 2 kelompok besar. Satu namanya Stephen. Elemen yang apa? Stephen itu apa? Terkakukan gitu ya. Steve itu kan kaku ya, tapi ya elemennya itu sudah dibuat jadi kaku karena penampangnya, karena posisinya pada penampang. Kalau ini Stephen elemen, yang satunya unstephen. Unstephen elemen. Stephen elemen itu adalah elemen lokal yang tadi, yang kedua ujungnya dipegang. Jadi kalau kita tinjau white blank, nah web ini di ujung atas dan ujung bawahnya ada elemen lain yang megang ya. Nah ini Stephen. Masuk kategori Stephen, bacanya dari tabel yang Stephen ya. Tabelnya dibagi 2 begitu. Sebelah atasnya nggak tahu yang mana, salah satunya di atas, yang satunya di bawah. Entah Stephen duluan atau unstephen duluan ya. Nanti kita lihat aja di ISC-nya. Jadi ini itu Stephen karena ujung atasnya masih ketemu dengan elemen lain. Ini ujung bawahnya juga ketemu dengan elemen lain. Untuk flange yang ini sebelah sih dipegang elemen lain, tapi satunya enggak ya. Nah, ini unstephen. Ya. Unstephen. Jadi bedanya di situ aja. Jadi kalau nanti kita punya channel gitu misalnya, yang ini Stephen, yang ini un. Karena ini satu ujungnya bebas, nggak ada yang pegang ya. Kalau channel, dua-duanya unstephen ya. Dua-dua kakinya. Yang ini sih pegangan ke sebelah sana, tapi yang ujung sini enggak. Berarti ini un. Ini juga unstephen. Kalau hollow seperti yang tadi, ilustrasi tadi, begini. Nah ini semuanya Stephen ya. Baik webnya maupun flange-nya yang atas dan bawah, ini semua Stephen. Stephen. Ya. Jadi ngelihatnya sebenarnya gampang ya. Lihat kedua ujungnya, kalau ada yang masih nyambung ke tempat ke bagian lain dari penampang itu Stephen. Kalau enggak unstephen. Kalau ada yang bebas unstephen. Nah, coba kita lihat tabelnya ya biar lebih mudah. Share. Ini tadi masih di F, yang ini tabelnya di B4, 1 berarti di B. Ini member properties B4, 1B. Ini saya perbesar, ini 1A masih compression ya. Ini B4 1A member subject to axial compression, yang 1B-nya yang flexure. Nah ini flexure lentur. Case-nya mengikuti yang dari atas tadi. Jadi 1 sampai 9 itu tekan. Jadi ini case-nya mulai nomor 10. Nah, ini unstephen dulu ternyata ya.
Nih, yang atas ini misalnya flange dari yang penampang I dan channel dan T gitu ya. Jadi kalau I itu atasnya unstiffen ya, flange. Kalau channel juga atasnya, kalau T dua-duanya, yang ini dan yang bawah juga unstiffen ya. Nah, ini ada nilai di sini dari lambda P dan lambda R ya. Jadi lambda P dan lambda R-nya diberikan di sini ya. Kalau Anda perhatikan untuk kasus yang berbeda-beda ini beda batasnya jadi berbeda ya. Yang 0,38 ini misalnya hanya 2 baris. Terus ada yang pakai 0,54, ada yang 38 lagi, ada yang 84. Kalau di sini ada yang 1, 0,95, 0,91, satu lagi 1,52 dan seterusnya. Jadi batasnya diambil dari sini, sementara nilai lambdanya ya dari penampangnya sendiri, ada di tabel sebenarnya ya. Jadi demikian. Ini saya catat aja di sini biar nggak lupa. Nanti kita cobakan di contoh. Jadi untuk yang white flank itu lambda P sama dengan 0,38 akar modulus elastisitas dibagi E field. Dan lambda R-nya 1 akar E dibagi E field. Ini unstiffen ya. Unstiffen ya. Nah, yang stiffennya ada di bawahnya. Ya, kalau di sini pindah halaman ya. 15 dan seterusnya Stephen. Nah, ini untuk web ya. Web ini angkanya faktornya 3,76. Lambda P-nya 3,76 akar E per E field. Dan satunya lagi 5,70 akar E per E field ya. Saya stop dulu biar lebih kelihatan. Ya, jadi batasannya diberikan di tabel. Ini saya pilih yang untuk white flank aja, yang ini yang unstiffen yang atas. Artinya untuk flange-nya, sementara yang stiffen ini untuk web ya. Ini stiffen ya. Kalau kita lihat batasnya lebih besar untuk yang ini ya, karena memang dia dipegang ya, jadi batasnya bisa lebih tinggi ya. Artinya lebih banyak yang masuk kategori compactnya ini ya. Nah, sebenarnya kalau kita pakai tabel yang ada di Steel Construction Manual, itu semua kalau E field-nya 50, kalau E field-nya 50 KSI, nah ISC bilang semua webnya pasti memenuhi kategori compact ya. Yang webnya ya. Webnya pasti compact. Semua yang ada di tabel itu kalau yield-nya 50 compact. Kalau yield-nya tidak 50 lebih besar artinya ya, karena batasnya kan ini pembagi ya. Nah, yang mutu tinggi misalnya yang yield-nya 65 harus diperiksa dulu. Kalau lebih rendah ya udah pasti aman karena kan batasnya makin turun ya. Batasnya makin naik ya dengan mengecilnya E field ya. Itu. Untuk web ya, tapi kalau flange enggak ya. Kalau untuk flange ada yang memenuhi kategori compact, ada yang non compact atau slender. Jadi bisa jadi kita harus mengecek itu.